Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandi Putudia Sucilaksmi dengan NIM 18130810002 dari Prodi Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pembahasan tes awal praktikum biokimia mengenai penentuan kadar protein dalam albumin telur melalui metode Lowry. Untuk soal yang pertama, jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Adapun tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry adalah untuk menentukan kadar protein dari suatu bahan dengan menggunakan metode Lowry. Dengan mengetahui kadar protein yang terkandung dalam albumin telur, diharapkan masyarakat akan lebih memanfaatkan telur sebagai sumber protein yang dapat meningkatkan kinerja tubuh dalam beraktivitas. Jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Prinsip kerja penentuan protein secara Lowry adalah menggunakan spektrofotometri sinar tampak, yang mana pada kompleks Cu2+ dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu+. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Volin Ciocalteu dan kompleks fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan heteropolimolibdenum akibat terjadinya reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino terkatalis oleh Cu yang memberikan warna biru intensif sehingga dapat diserap saat melakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Yang ketiga, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampurkan sehingga menghasilkan reagen C? Reagen A yang terdiri dari 2% Na2CO3 dalam 0,1 normalitas NaOH 100 mili dan reagen B yang terbuat dari 0,5% CuSO4 5H2O dalam 1% Na tartarat 100 mili, yang mana pencampuran kedua reagen ini dilakukan untuk membentuk ion Cu2+. Harus digunakan reagen A dengan reagen B sehingga menghasilkan reagen C karena campuran dari kedua reagen tersebut merupakan bahan pembuatan reagen biuret yang digunakan untuk memberikan warna ungu di hadapan ikatan peptida yang mengikat asam amino. Soal yang keempat, apa fungsi reagen E? Reagen E pada metode Lowry adalah campuran antara ion Cu+ bersama dengan fosfotungstat dan fosfomolibdat yang berfungsi untuk membentuk kompleks berwarna biru, sehingga dapat diserap pada panjang gelombang sinar tampak saat melakukan pengukuran. Soal yang kelima, jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry. Adapun langkah kerja dalam percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry adalah yang pertama, reagen biuret dibuat dengan cara mencampurkan reagen A sebanyak 50 mili dan reagen B sebanyak 1 mili. Yang kedua, larutan albumin telur dibuat dengan cara melarutkan 10 mili albumin telur ke dalam 90 mili aquades. 10 mili dari campuran tersebut kemudian diencerkan lagi sebanyak 10 kali, atau pengenceran menjadi 100 kali. Yang ketiga, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya mencapai 1 mili. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Yang keempat, sebanyak 5 mili reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi dengan larutan standar sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Yang kelima, sebanyak 0,5 mili reagen fenol atau fenolik Ciocalteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang kemudian dikocok. Tabung-tabung ini selanjutnya diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Ciocalteu ke dalam tabung terakhir. Yang keenam, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Soal yang keenam, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Terjadi perubahan warna pada saat penambahan reagen pada protein karena sensitivitas dari metode Volin-Ciocalteu ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan apabila digabungkan dengan ion-ion Cu2+ atau metode biuret. Kompleks Cu protein yang dihasilkan oleh reagen biuret akan menyebabkan reduksi pula pada fosfotungstat dan fosfomolibdat
dalam reagen Volin Chiocalteu. Untuk soal yang ketujuh, sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Beberapa zat yang dapat menghambat penetapan kadar protein dengan metode Lowry ini diantaranya adalah buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Soal yang ke-8, hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Hukum Lambert menyatakan bahwa hilangnya intensitas cahaya ketika terjadi perambatan dalam suatu media berbanding lurus dengan intensitas dan panjang jalur. Sedangkan hukum Beer menyatakan bahwa transmitansi dari suatu larutan akan tetap konstan jika produk dari konsentrasi dan panjang jalur tetap konstan. Soal yang ke-9, reagen biuret dibuat dengan cara mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan yang pertama, mengapa larutan ini dibuat secara fresh, yang kedua, mengapa perbandingannya 50A berbanding 1B. Larutan reagen dibuat secara fresh bertujuan agar larutan yang nantinya akan dihasilkan dapat memberikan hasil yang akurat dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain yang bisa menghambat pengukuran kadar protein. Selain itu, reagen bioret mudah teroksidasi sehingga harus dengan segera untuk digunakan. Yang kedua, menggunakan perbandingan 50A berbanding 1B untuk menciptakan suasana basah dan agar mempercepat dalam pembentukan kompleks dengan ikatan peptida. Selain kompleks ini terbentuk, larutan berubah dari warna biru menjadi warna ungu. Semakin dalam warna ungu, maka semakin banyak kompleks peptida tembaga yang terbentuk. Soal yang ke-10, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan dari pengenceran ini? Tujuan dari dilakukannya pengenceran pada prosedur ini adalah untuk memperkecil konsentrasi sampel agar lebih mudah dalam pengukuran menggunakan spektrofotometer. Soal yang ke-11, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 mili. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Perbedaan albumin telur dengan BSA adalah yang mana BSA atau bovine serum albumin merupakan albumin serum sapi. Albumin merupakan salah satu jenis protein globuler yang larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. BSA berfungsi untuk membuat kurva standar. BSA digunakan karena stabilitas untuk meningkatkan sinyal dalam tes, kurangnya efek dalam reaksi biokimia, dan biayanya yang rendah. Sedangkan albumin telur merupakan kelas protein yang ditemukan di dalam putih telur, yang pada kali ini dijadikan sampel yang akan ditentukan kadar proteinnya. Soal yang ke-12, tujuan langkah ini. Sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar sampel. Kemudian, campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk memberi waktu reaksi antara Lowry dengan ikatan peptida atau menghasilkan reaksi yang optimal. Yang mana inkubasi ini bertujuan agar protein tidak mengalami denaturasi akibat adanya perubahan suhu sehingga kadar protein dalam albumin telur dapat dihitung secara akurat. Soal ke-13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 mili reagen fenol atau phenolic Chiocalteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen phenolic Chiocalteu ke dalam tabung terakhir. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk memberikan waktu reaksi antara volin dengan ikatan peptida. Soal ke-14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer.
Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Absorbansi diukur pada panjang gelombang tersebut dikarenakan reaksi menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara panjang gelombang 500 hingga 700 nanometer, tergantung pada sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di antara 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi, dan sebuah puncak besar di sekitar 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Sehingga dipilihlah panjang gelombang 700 nanometer karena berada pada rentang panjang gelombang yang dapat membaca warna biru yang dihasilkan. Soal yang ke-15, apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara keidal dengan metode Lowry? Perbedaan prinsip antara penentuan protein secara keidal dengan metode Lowry adalah yang mana pada metode keidal penentuan jumlah protein secara umum dilakukan untuk menentukan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Penentuan jumlah nitrogen total ini dikatakan sebagai representasi jumlah protein yang akan dicari. Sedangkan prinsip dari metode Lowry adalah kompleks Cu2+ dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu+. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Volin Ciocalteu dan kompleks fosfotungstat fosfomolibdat menghasilkan heteropolimolibdenum akibat terjadi reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino terkatalis oleh Cu yang akan memberikan warna biru intensif sehingga dapat diserap saat melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Baik, sekian penyampaian pembahasan tes awal praktikum biokimia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.